أصير أحسن 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 ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh keluarga di antara keramaian ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan persaudaraan, diberikan hati yang besar untuk memberikan husnudzon kepada saudara kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan pahala dari setiap komitmen persaudaraan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tentunya pahala di dalam kita bersaudara itu akan semakin besar ketika kita menemukan berbagai macam pembenaran yang menjadikan kita bermusuhan, tetapi kita tampik dan kita padamkan segala macam permusuhan itu karena kita tahu bersaudara itu memang berat, tetapi itu merupakan bagian dari barokah kehidupan kita. Beriman kepada Allah, kita sejatinya tidak akan bisa memahami sunnah sampai kita mau bersaudara. Sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Makanya kalau ada orang cuap-cuap, koar-koar mengatakan dirinya sebagai orang yang berjalan di atas kebenaran sunnah, tetapi tidak pernah sama sekali memiliki komitmen bersaudara, kecuali hanya kepada kelompoknya, hanya kepada golongannya, tetapi justru bermusuhan kepada siapapun di luar kelompoknya dan golongannya, maka pada hakikatnya ada yang gagal di dalam mempelajari sunnah itu dalam kehidupan ilmu. Inilah yang menjadi sebuah evaluasi untuk saya, evaluasi untuk kita. Semoga ilmu yang kita pelajari bukan menciptakan musuh yang banyak, tetapi justru ilmu yang kita pelajari menciptakan saudara-saudara yang akan membersamai kita di dalam perjalanan hidup. Kita ini butuh saudara, walaupun memang pengorbanan yang harus diberikan juga sama besarnya dengan keinginan kita memiliki banyak saudara. Karena dengan memiliki saudara, maka kita bisa mendapatkan doa, kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan dukungan. Dan kita yang penting juga adalah kita bisa saling mendoakan ketika salah satu di antara kita harus berpulang menuju kepada alam barzah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan Allah memberikan kepada kita persaudaraan yang baik di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap jalan menapak pada kehidupan kita. Kita diberikan hati yang mudah untuk bersaudara kepada sesama hamba yang beriman ataupun kepada sesama manusia secara umum. Alhamdulillah, senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Dan sesungguhnya kita bersyukur kita diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan yang besar dengan ilmu. Ilmu itu mengubah yang bengkok menjadi lurus. Ilmu itu mengubah yang kotor menjadi bening. Ilmu itu merubah yang buntu menjadi terbuka jalannya. Dan ilmu memberikan kepada kita sikap hidup. Ilmu menjadi pelita di antara gelapnya kondisi keadaan kehidupan hari ini. Karena dengan banyaknya kemaksiatan dan banyaknya dosa, banyaknya harta yang syubhat dan haram, itu memberikan kegelapan di dalam kehidupan manusia. Makanya kita mendapati Hajar Aswad saja bisa menjadi hitam. Padahal batu itu adalah batu yang diturunkan dalam kondisi berkilau ketika pertama kali diturunkan dari surga. Karena dosa, karena kemaksiatan, maka membekas kepada batu itu
dan akhirnya menjadi batu hitam, disebutnya Hajar Aswad, batu yang hitam. Tidaklah hitamnya batu itu dikatakan oleh Rasulullah kecuali karena pengaruh feedback dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya ketika kita melihat kehidupan di dunia penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, pada hakikatnya kita berada pada kegelapan. Ilmu adalah pelita, memberikan setitik cahaya pada kehidupan yang begitu gelap hari ini dengan dosa dan kemaksiatan. Dan betapa kita merasa bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan ilmu oleh Allah. Walaupun ilmu tidak berwujud sebagaimana merek-merek branded, tidak berwujud sebagaimana mobil-mobil sport, ataupun ilmu tidak berwujud sebagaimana gedung-gedung tinggi di pinggir-pinggir jalan protokol, tapi ilmu sejatinya lebih besar daripada itu semuanya. Karena apa? Karena ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji, lalu kita amalkan sedikit demi sedikit, dia begitu kuat. Saking begitu kuatnya, maka dia tidak akan rusak ketika terjadi musibah alam. Dia tidak akan hilang ketika terjadi hari kiamat. Merek-merek branded yang dimiliki oleh seseorang, bangunan-bangunan kokoh yang dimiliki seseorang di Sudirman, dari gedung-gedung pencakar langit dimanapun itu berada, maka pada dasarnya ketika musibah datang, ketika hari kiamat datang, maka hanya menjadi tumpukan-tumpukan debu dan tidak tersisa. Adapun ilmu yang kita pelajari, maka sesungguhnya dia akan mengiringi kita, menemani kita, dan terus dia akan membersamai langkah-langkah kita dalam perjalanan berat. Bahkan guncangan kematian pun tidak akan mampu memisahkan manusia dengan ilmunya ketika ilmu sudah diamalkan pada kehidupan. Guncangan kematian pun tidak bisa memisahkan. Himpitan tanah kubur pun tidak bisa memisahkan kita dari ilmu yang kita pelajari. Bahkan terjadinya hari kiamat pun ketika masing-masing kelak kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itu pun tidak bisa memisahkan kita dengan ilmu yang sudah kita pelajari dan kita amalkan. Inilah dahsyatnya ilmu. Makanya tidak ada satu pemberian paling utama yang Allah berikan kepada manusia kecuali pemberian ilmu. Mari kita merenung apa yang diucapkan. Mari kita merenung dari apa yang diucapkan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mengatakan at-tasbihatul wahidah khairu minad dunya wa ma fiha. Kamu mengucapkan tasbih sekali datang dari ilmu yang benar, kamu tahu hadisnya, bagaimana perintah untuk bertasbih, kamu mengucapkan tasbih walaupun sekali, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa ucapan tasbih satu kali lebih baik daripada dunia dan seisinya? Karena dunia dan seisinya tazul. Tazul itu hilang. Seiring dengan adanya musibah, seiring dengan adanya hari kiamat, maka seluruh itu akan hilang. Antum memiliki gedung pencakar langit 50 lantai, hilang kalau musibah datang ataupun hari kiamat datang. Tapi ketika saya, antuna, mengucapkan subhanallah, tahu perintah hadisnya sahih, mampu mengucapkan, menghadirkan hati, mengikat makna, yang kita bayangkan hanyalah Allah yang suci dari segala kekurangan, maka walaupun ucapan tasbih satu kali, maka akan menemani kita terus sampai hari kiamat. Goncangan kematian tidak mampu menjadikan dia meninggalkan kita. Himpitnya tanah kuburan menjadikan dia tidak meninggalkan kita. Bahkan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil 2 kali pun, maka ilmu tetap setia menemani kita di dalam kehidupan. Itulah betapa bahagianya mereka yang mendapatkan ilmu. Makanya betul kata Abdullah bin Mas'ud, ya, marhaban li talibil ilmi. Selamat datang ya para pencari ilmu. Maka Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan selamat datang, selamat bergembira terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya ilmu merupakan salah satu piranti bagaimana kita beribadah kepada Allah. Allah itu paling senang ketika diibadahi oleh manusia dengan ilmu. Betapa bahagianya kita mendapatkan ilmu. Melebihi semua harta, melebihi semua kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia di dalam pengumpulan materi mereka. Ilmu itulah yang akan awet membersamai. Dari ilmu itulah tercipta kesabaran. Dari ilmu tercipta rasa qanaah. Dari ilmu tercipta rasa ridho. Dari ilmu tercipta rasa ihtisab ketika kita mendapatkan masalah mengharapkan pahala dari Allah. Dari ilmu, maka tumbuhlah banyak macam dan ragam kebaikan dalam kehidupan ketika kita selalu mengetahui ilmunya.
Inilah yang menjadikan kita untuk bersyukur. Apakah kita tidak bersyukur sama Allah atas kenikmatan ilmu? Kenikmatan dekat dengan orang yang kita ambil ilmunya. Kenikmatan sabar orang yang mengajarkan kita ilmu. Kenikmatan buku yang kita dapatkan dengan mudah. Kenikmatan maklumat yang kita peroleh dengan ringan. Itu semuanya kenikmatan besar. Dan betapa bahagianya mereka yang telah menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang memiliki keimanan, memiliki ketakwaan, dan memiliki sikap akhlak yang baik. Ilmunya tidak menjadikan sombong, ilmunya tidak menjadikan jumawa, ilmunya tidak menjadikan dia menuduh orang dengan kata syubhat dengan begitu mudah. Ilmunya tidak gampang mengatakan bid'ah, ilmunya tidak menjadikan lesannya menjadi prematur ketika menyikapi orang lain ataupun kelompok lain. Itulah ilmu yang kita cari. Banyak-banyaklah berlindung dari keburukan-keburukan akhlak orang yang mendapatkan ilmu. Banyak-banyaklah berlindung dari musibah-musibah ilmu. Dan para ulama mengatakan apa itu musibah ilmu? Ketika ilmu yang kamu pelajari hanya menjadikan hati kamu menjadi tinggi dan memandang rendah orang lain. Kepada Allah kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih atas nikmat ilmu yang Engkau berikan kepada saya, kepada kita. Semoga Engkau memberkahi para guru-guru kami, guru-guru saya yang telah mengajari saya dari huruf alif, ba, ta, sa. Mengajari saya akhirnya bisa membaca kitab, mengajari saya dengan berbagai macam maklumat. Dari ini saya bisa meneruskan pahala mereka dengan mengajarkan ke banyak orang. Dan keberkahan bagi setiap para penuntut ilmu yang mereka terus belajar dan terus memberikan komitmen di dalam perjuangan mendapatkan ilmu dan meraih ilmu dan kebenaran dalam kehidupan. Kepada Allah kita bersyukur. Dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab At-Tadhkirah. Tentunya kita paham bahwasanya kitab At-Tadhkirah merupakan kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Seorang ulama besar, beliau bukan hanya menulis kitab At-Tadhkirah, banyak karangan yang ditulis oleh beliau. Salah satunya kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau juga menuliskan kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran di dalam tafsir. Ini termasuk salah satu tafsir yang saya rekomendasikan selain dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau saya rekomendasikan jangan buru-buru beli. Dibaca dulu itu tafsir Imam Ibnu Katsir, kalau sudah dibaca baru beli Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau belum dibaca, plastiknya belum dibuka, ya tidak usah beli lagi. Selesaikan dulu Imam Ibnu Katsir. Itu merupakan karangan dari Imam Al-Qurtubi. Kitab ini merupakan kitab yang kitab At-Tadhkirah merupakan kitab yang meracik setiap maklumat dan setiap informasi selapis demi selapis yang ditulis oleh beliau di dalam menjelaskan tentang hakikat perjalanan manusia dari perjalanan di ujung kehidupan mereka ketika menjelang mati sampai perjalanan nanti manusia dikumpulkan di dalam kehidupan alam mahsyar dan kehidupan barzakhnya. Dan tentunya ini harus kita sikapi dengan ilmu.
membicarakan kematian itu bukan lagi mengerikan dan tidak mengerikan, tetapi membicarakan kematian itu merupakan sebuah kebutuhan. Karena dengan mengingat kematian, kita mengkaji kematian, kita membahas tentang kematian, maka salah satu dampak positifnya hati kita menjadi hidup. Tapi kalau kita melihat kehidupan, maka dampak negatifnya itu justru hati kita akan mati. Jadi di dalam kita belajar kitab At-Tadhkirah, setidaknya kita mendapatkan 2 in 1. Yang pertama, kita mendapatkan informasi tentang selapis demi selapis bagaimana perjalanan manusia dari ujung kehidupan mereka sebelum mati sampai nanti berakhir di surga atau di neraka. Yang kedua, mampu menghidupkan hati kita supaya dengan membicarakan kematian kita ingat bahwasanya hari ini diberitakan fulan meninggal, fulanah meninggal, fulan meninggal, fulanah meninggal, tapi akan datang satu hari ketika kita pun akan disampaikan dan diceritakan bahwasanya kita pun akan meninggal dunia. Akan datang satu hari Umar Mita meninggal dunia. Akan diberitakan satu hari Ummu Shiren meninggal dunia. Akan diceritakan satu hari Ummu Kia meninggal dunia. Akan diceritakan satu hari Ummu Dadari meninggal. Semuanya akan diceritakan. Dan itu merupakan sebuah kepastian dan sebuah keniscayaan yang pasti terjadi pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, karena hari tersiarnya kabar kita akan meninggal itu hanyalah menunggu waktu. Dan yang beruntung adalah mereka yang mengkaji selapis demi selapis setiap informasi tentang kematian, mengevaluasi, mengkoreksi apa yang salah dalam kehidupan mereka, lalu kemudian mereka melanjutkan kehidupan dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah. Ini yang kemudian kita bahas. Kita pada kesempatan hari ini akan belajar pada halaman 241 kalau tidak salah tadi dikatakan. Ya. Di sini diterangkan tentang sebuah gambaran umum, ya. Kita akan belajar 241 sampai 260 insya Allah hari ini. Pembahasan kita yaitu adalah pembahasan tentang masalah bagaimana ruh ketika dia dicabut dari jasadnya. Dan kita sudah sering membahas bagaimana proses manusia ketika mereka akan meninggal dunia. Bagaimana malaikat ketika malaikat mencabut nyawa, ruh dari setiap jasad manusia, dan bagaimana proses mereka yang telah meninggal dunia. Dari orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kufur dan dolim kepada Allah sepanjang hidupnya. Sekarang kita belajar tentang kematian itu dari satu sudut pandang, yaitu adalah masalah ruh. Karena kematian itu merupakan proses pencabutan ruh dari jasad, itulah kematian yang dilakukan malaikat maut. Nah, yang dilakukan oleh malaikat maut. Itulah yang disebut dengan definisi kematian. Jadi salah satu definisi kematian itu adalah dicabutnya ruh dari jasad oleh malaikat maut sampai akhirnya jasad tidak lagi memiliki ruh, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas pada kehidupan yang fana, yaitu kehidupan di dunia. Itulah definisi dari kematian menurut sebagian para ulama. Sekarang kita bahas tentang masalah ruh. Karena sesungguhnya masalah ruh ini juga merupakan masalah yang penting, dan ruh itu termasuk salah satu makhluknya Allah. Ketika ruh itu termasuk salah satu makhluknya Allah, sebagaimana fisik adalah makhluknya Allah, tentunya kita ingin membahas tentang masalah ruh. Karena banyak persepsi yang terjadi dan banyak persepsi yang beredar pada kehidupan di masyarakat kita, banyak yang kurang paham tentang masalah ruh. Dan banyak pula yang memiliki persepsi yang batil tentang masalah ruh. Ya. Tentunya ketika kita menyadari banyak persepsi yang batil, banyak persepsi yang salah, kesimpulan yang salah tentang masalah ruh, maka kewajiban ilmu sebagai obatnya, yaitu meluruskan kembali yang bengkok ketika tidak sempurna ataupun salah ketika memahami ruh. Bukankah banyak manusia yang meyakini bahwasanya ruh itu bisa mati seiring dengan matinya seseorang. Jadi kalau sudah mati ya sudah, ruhnya tidak ada. Makanya banyak orang yang mereka tidak percaya kehidupan setelah kematian, ya karena dia tidak percaya adanya ruh. Jadi ruh itu akan mati bersama dengan matinya jasad. Selesai, urusan hidupnya sudah selesai. Makanya sering saya menyampaikan orang-orang agnostik, orang-orang sosialis, orang-orang komunis,
yang sekarang lagi ngetren dengan jargon you only lives one, yaitu kamu hidup itu hanya sekali. Mereka beranggapan bahwasanya ruh itu yang mati bersama dengan matinya jasad. Sudah selesai, kehidupan sudah selesai di situ. Tentunya ini pemikiran batil dari berbagai macam sudut pandang. Karena sesungguhnya satu, kalau kehidupan itu hanya satu kali, Masya Allah ya, berarti tidak akan ada unsur keadilan tercipta pada kehidupan manusia kalau hanya mengandalkan pada kehidupan di dunia. Karena pengadilan di dunia bisa disogok, segala macam bukti bisa direkayasa, segala macam alibi bisa dirangkai. Kalau kehidupan kita hanya di dunia, maka sulit sekali orang akan mendapatkan keadilan secara utuh dan secara penuh dalam kehidupan mereka kalau pengadilan itu hanya dalam kehidupan di dunia. Adanya kematian dan proses keberlangsungan setelah kematian dengan adanya kehidupan itu salah satunya untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya keadilan itu ada. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan dari perbuatan baik yang dia kerjakan. Siapapun yang berbuat buruk maka dia pun akan mendapatkan balasan setimpal dengan keburukan yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Dan kalau boleh saya ngomong ya, kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu tamu yang datang ke Syamila. Orang yang hari ini agnostik, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, atau tidak percaya ada hidup setelah kematian. Mungkin kalau dia masih muda, masih sehat, mungkin dia bisa sombong. Mungkin dia merasa keren dengan pikiran dia ketika dia agnostik. Mungkin dia merasa keren ketika dia berpikiran tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau dia masih sehat, orang-orang yang dicintai masih ada. Dia tidak pernah terzalimi, dia tidak pernah tersakiti, dia tidak pernah mendapatkan ketidakadilan hidup. Maka biasanya orang semacam itu akan sombong dengan pemikiran agnostiknya, sosialismenya, komunismenya. Karena dia merasa bahwasanya kehidupannya fan-fan saja. Tapi lihat saja, orang-orang yang semacam ini biasanya baru akan merasakan pedihnya dan perihnya kehidupan kapan? Kalau satu persatu ketidakadilan hidup mulai berlaku. Ketika dia mendapatkan proses yaitu adalah kezaliman. Ketika orang yang dia cintai, bapak ibunya atau suaminya atau istrinya meninggal dunia. Ketika tiba-tiba apapun yang dia miliki tiba-tiba sirna dengan berbagai macam hal yang dia tidak pernah sadari dan tidak pernah dia duga. Baru pada saat itu orang itu baru merasa di dalam fitrahnya, di dalam hati yang dalam, dia pasti akan merana kalau orang itu tidak meyakini adanya hari kematian. Adanya kehidupan setelah kematian. Itu pasti merana. Jadi pastikan ya, para santri dan para santriwati, para penuntut ilmu, kalau hari ini kita ngelihat di tayangan sosial media, orang menyombongkan diri, tidak percaya agama, dia tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya kehidupan setelah kematian, lalu dia tertawa, dia merasa sombong dengan apa yang dia simpulkan dan narasi berpikir yang dia miliki, itu semata-mata hanyalah karena dia terbuai atau dia terpedaya dengan apa yang dia sedang dapatkan pada hari itu. Tapi nanti ketika satu persatu fitrah kehidupan berjalan, setiap pertemuan ada perpisahan, setiap kesenangan ada kesedihan, setiap kegembiraan ada air mata. Ketika fitrah kehidupan sudah mulai berjalan, dia mulai kehilangan, dia mulai mendapatkan ketidakadilan. Lalu dia tetap meyakini bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kematian. Dia pasti menjadi orang yang merana, pasti frustasi. Ya. Kenapa? Karena kemudian itu merupakan sebuah perkara yang tidak bisa diterima oleh fitrah kehidupan hati dan jiwa manusia. Ya. Makanya itulah bagaimana kita beriman kepada hari akhir itu menciptakan selaksa kelapangan hidup. Karena dengan kita beriman kepada hari akhir itu, kita berharap bahwasanya ada balasan terbaik dari sisi Allah yang Allah berikan kepada mereka yang mengimani janji-janji Allah. Orang beriman itu hidup di antara janji-janji Ar-Rahman. Bahwasanya dia berbuat baik, dia berkomitmen meninggalkan larangan, dia berkomitmen meninggalkan dosa. Karena dia tahu bahwasanya dia berada di antara pucuk-pucuk janji-janji manisnya Allah yang tidak pernah Allah selisihi. Dan itulah ketenangan yang didapatkan orang ketika beriman kepada hari akhir. Kita, orang yang beriman, sering disifati para ulama salaf. Orang beriman itu adalah orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Jadi kita itu mencari kehidupan di balik kematian kita. Di dalam kematian yang kita jumpai, yang kita dapati, di dalamnya ada kehidupan.
Orang yang tidak beriman sama Allah, mereka mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit ini. Kalau orang itu hanya mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit, dia akan menemukan ketidakadilan. Dia akan menemukan ketidakpuasan. Dia akan menemukan berbagai macam episode kehidupan yang silih berganti akan menguras tenaga dan energi pikiran yang dia miliki. Maka beruntunglah orang yang mereka itu memiliki keimanan kepada hari akhir dan hari berbangkit setelah kematian. Maka kembali ke masalah ruh. Maka disitulah kita menjumpai ada orang yang mereka mengatakan roh itu mati setelah jasad itu mati. Ada yang memiliki persepsi bahwasanya roh itu ketika mati dia akan berpindah sesuai dengan tingkat amalnya. Kalau dia amalnya bagus, dia akan berpindah kepada manusia-manusia yang memiliki keutamaan. Kalau amalnya buruk, maka dia akan berpindah kepada jasad-jasadnya binatang. Islam betul-betul berlepas diri dari pemikiran-pemikiran ini. Bahwasanya roh itu tidak berpindah ke dalam dunia binatang. Roh itu tidak berpindah kepada jasadnya orang. Karena sesungguhnya setiap roh, maka di dalamnya sudah diciptakan satu jasad. Kemudian roh itu juga tidak mati setelah jasad itu mati. Karena sesungguhnya roh itu akan mengalami dan mendapatkan perjalanan setelah jasad itu dimatikan. Ketika jasad itu tidak berdaya, ketika dicabut ruh dari jasad itu. Berarti disinilah kita akhirnya paham betapa pentingnya kita mengetahui tentang ruh dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sisi yang lainnya, kita juga mengetahui bahwasanya apa yang Allah jelaskan di dalam kehidupan kita, ketika kita bertanya tentang ruh, maka apa yang Allah sampaikan kepada kita tidaklah banyak. Apa yang Allah sampaikan melalui kitabnya, apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul-Nya tentang masalah ruh, maka yang kita ketahui tentang ruh itu hanyalah sedikit di antara jutaan maklumat dan informasi yang tidak kita ketahui tentang masalah ruh. Dan Allah sudah menegaskan itu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka manusia itu tanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Maka katakanlah bahwasanya roh itu merupakan urusan dari Tuhanku, itu urusan dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberikan ilmu dari masalah ruh kecuali sedikit. Jadi apa yang Allah kabarkan kepada kita tentang ruh itu hanyalah sedikit saja. Apa yang tidak Allah ceritakan kepada kita tentang roh itu sangat lebih banyak daripada Allah yang sampaikan kepada kita. Dan tentunya ada banyak hikmah. Kenapa Allah tidak menceritakan tentang setiap detail perkara roh pada kehidupan manusia? Maka salah satu hikmah terbesarnya karena justru menunjukkan rahmatnya Allah. Karena saking sayangnya Allah kepada manusia, Allah tidak ceritakan semua masalah ruh. Supaya itu tidak membebani kehidupan kita. Dan tidak mengerikan kehidupan kita. Kalau semua ruh kita ketahui, maka akhirnya kita akan terbayang-bayangi dengan kengerian dan ketakutan terhadap setiap masalah ruh yang sudah kita ketahui. Makanya Allah sembunyikan masalah ruh. Contoh nih, salah satu masalah ruh yang Allah tidak ceritakan kepada kita. Kita tidak pernah tahu jasad ketika dimasukkan ke dalam kubur. Apakah jasad itu mendapatkan nikmat ataukah disiksa? Dijadikan telinga kita, pikiran kita tidak bisa menjangkau apa yang sedang dirasakan jasad itu ketika dia mati. Kenapa Allah sembunyikan tentang kondisi manusia ketika mati? Apakah dia mendapatkan kenikmatan ataukah dia mendapatkan kesempitan? Atau mendapatkan azab kubur? Kenapa Allah tidak ceritakan? Karena supaya kita tenang. Coba kita bisa membayangkan kehidupan kita. Kalau akhirnya setiap jasad yang mati ketika kita kubur, kita akhirnya tahu apakah dia disiksa ataukah dia diberikan nikmat. Pertama, bagaimana nasib keluarga mereka? Keluarganya akan menangis terus ketika mereka tahu bahwasanya bapaknya ataupun ibunya naudzubillahi min dzalik ternyata disiksa di dalam kubur. Mungkin anaknya tidak bisa melanjutkan kehidupan. Mungkin istrinya akan putus asa dan mungkin akan bunuh diri. Mungkin akan tercipta kesedihan demi kesedihan, selangsa kesedihan itu menyelimuti hatinya. Kenapa? Dia tahu kok. Kalau kemudian mendapatkan kenikmatan, mungkin akan menciptakan kesombongan yang dibanggakan sama ahli warisnya bahwasanya bapak mereka mendapatkan kenikmatan kubur dan akhirnya bangga kepada orang-orang atau menciptakan kebanggaan dan kesombongan yang tanpa disadari. Akhirnya Allah rahasiakan. Kalau kemudian Allah ceritakan, maka kemudian itu akan
menjadi problem tersendiri untuk keluarganya. Belum lagi setiap orang, setiap dia pergi kemana, dia mendengar suara tangisan orang yang diseksa. Pergi kemana, dia mendengar suara adab yang Allah timpakan kepada penduduk kubur. Bagaimana kehidupan kita akan berjalan? Jadi Allah itu tidak menyampaikan ruh kepada kita kecuali sedikit, bukan karena Allah bakhil. Allah tidak bakhil. Allah tidak bakhil. Tapi Allah itu mengerti apa yang dibutuhkan oleh manusia dan apa yang tidak dibutuhkan. Jadi Allah tidak ceritakan roh itu justru untuk memberikan ketenangan pada kehidupan kita. Ignoring is blessing itu, ketidaktahuan itu terkadang malah berkah untuk kehidupan kita. Jadi kalau ada orang bertanya, karena ada orang pernah bertanya sama saya, Ustadz, kenapa dalam surat Al-Isra ini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kenapa Allah itu tidak memberikan kepada kita ilmu tentang ruh kecuali sedikit? Inilah jawaban yang saya sampaikan. Karena antum terlalu tahu, antum tidak akan tenang hidup itu. Antum kalau terlalu tahu, antum tidak akan bisa melanjutkan kehidupan. Masya Allah ya. Ternyata apa yang Allah lakukan, dari apa yang Allah beri, apa yang Allah tahan, Allah yang ceritakan, Allah tidak ceritakan. Semua tidak lepas dari hikmah terbaik bagi kehidupan setiap makhluknya. Kadang-kadang manusia itu terputus referensinya tentang kesempurnaan Allah di dalam segala zat dan sifatnya. Maka kemudian itulah yang kita harus pahami. Jadi yang disampaikan para ulama, yang merujuk kepada kitab, yang merujuk kepada sunnah tentang masalah ruh, maka sesungguhnya persoalan ruh itu tidak terlalu panjang lebar Allah sampaikan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, tentunya kita harus paham. Roh itu Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan jasad kita. Jadi sebelum jasad ini terbentuk, dimulai dari min nutfatin, dari sebuah tetesan air mani yang memancar kuat di dalam rahim seorang wanita, maka Allah telah menciptakan ruh. Jadi ruh itu lebih dulu daripada jasad. Mari kita belajar pada surat Al-A'raf 172. Kita mentadaburi. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah menyampaikan pada surat Al-A'raf 172. Wadkur, ingatlah, wa'id akhadha rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu yaitu adalah Allah mengeluarkan kamu dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. Allah mengambil kesaksian ruh ya terhadap ruh-ruh itu. Lalu Allah berfirman kepada setiap ruh-ruh itu. Jadi Allah itu sudah menciptakan ruh itu. Ruh itu sudah dijejer sama Allah, ditanya sama Allah. Allah mengatakan, alastu birabbikum. Nah, apakah saya ini Tuhan kalian? Ruh itu kemudian menjawab, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami, Allah. Ruh-ruh itu berkata. Maka kemudian, antaqulu yaumal qiyamati. Maka kemudian, ketika ruh-ruh itu sudah dimintain persaksiannya kepada Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan bagi mereka, untuk apa? Supaya mereka antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun, supaya ruh-ruh itu nanti tidak berkata pada waktu hari kiamat bahwasanya dia tidak pernah tahu tentang Tuhan mereka, dan supaya mereka tidak lengah dengan perkara itu.
Disitulah kita mendapati pada surat Al-A'raf 172 ini, penciptaan roh itu lebih dulu daripada penciptaan jasad. Jadi roh itu kemudian diciptakan lebih dulu oleh Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi setiap roh itu mereka sudah mempersaksikan bahwasanya Allah itu Tuhan bagi mereka. Mereka sendiri saja dalam kehidupan yang mencoba mengaburkan, menutup, kemudian menimbun. Bagaimana fitrah roh ketika roh itu sudah bersaksi kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan bagi mereka. Karena mereka mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, kami ini betul-betul bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan bagi kami, ya Allah. Jadi kemudian roh itu kemudian sudah mempersaksikan itu. Dari ini menunjukkan kepada kita roh itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Dia sudah ada, dia sudah diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian seiring dengan waktu, Allah kemudian menciptakan jasad. Masing-masing manusia dengan proses fitrah kehidupan alam, ketika seorang suami mencampuri istrinya, memancar nutfahnya dengan begitu kuat, lalu kemudian terjadinya pembuahan. Maka terciptalah kemudian proses bentuk manusia dari kemudian setetes air mani, lalu kemudian menggelembung, lalu kemudian membesar, jadilah kemudian manusia kecil yang ada di dalam kandungan ibunya. Makanya ketika pada usia 4 bulan, baru pada saat itu roh itu ditiupkan oleh Allah. Roh itu ditiupkan ya kepada setiap roh yang ada di dalam perut ibu kita atau di dalam perut ibu kita. Ditiupkanlah ruhnya fulan, ruhnya fulan, ruhnya fulan. Setelah roh itu mempersaksikan bahwasanya alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Lalu kemudian ditiupkan itu. Maka kemudian ketika ditiupkan itu, ketika kandungan pada usia 4 bulan. Berarti sekitar 120 hari. Disitulah waktu, haknya Allah. Itu adalah kewajibannya Allah untuk meniupkan ruh pada setiap jasad-jasad yang terbentuk di dalam kandungan seorang wanita. Maka disitulah akhirnya ketika sudah terbentuk, lalu kemudian akhirnya lahir, lalu lahirlah manusia dalam bentuk jasad dan ruh. Ya, ada ini manusia ini jasad kita, ada ruh kita. Tetapi yang dominan itu apanya? Jasadnya. Jadi manusia itu akan melewati kondisi ketika hidup di dunia, kemudian ketika mati. Ketika kita dalam kondisi hidup, ini ruh dan jasad, ini satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang saling berkaitan antara jasad dengan ruh, tidak bisa dipisahkan. Maka kemudian ruh itu menyerupai dengan kehidupan makhluknya. Jadi misalkan rohnya fulanah, misalkan rohnya Bu Siti misalkan, ya kemudian rohnya itu sesuai dengan fisiknya Bu Siti. Rohnya Pak Budi, maka kemudian rohnya sesuai dengan Pak Budi itu. Maka roh itu kemudian ditiupkan. Dan ketika kita hidup, roh dan jasad, rohnya lebih dominan, jasadnya lebih dominan daripada rohnya. Ini kalau kita di dunia. Makanya ketika terjadi peristiwa kekerasan, pemukulan, penonjokan, maka yang berbekas itu adalah jasadnya. Pipinya lebam, matanya biru, kemudian kakinya bengkak. Ini merupakan menunjukkan kepada kita ketika ruh dan jasad pada kehidupan di dunia terjadi kecelakaan, terjadi kekerasan, maka yang berdampak itu adalah kepada jasad. Jasad mengalami luka. Jasad itu memberikan tanda-tanda luka terhadap peristiwa kekerasan yang menimpa kepada fisik itu. Maka itu menunjukkan kepada kita jasadnya lebih dominan daripada ruhnya. Berbeda ketika seseorang sudah meninggal dunia. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka pada saat itu ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka pada saat itu ruh dengan jasad masih sama. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, ruh dan jasad pecah sebentar. Ruhnya dibawa oleh para malaikat menuju ke langit yang ke-7. Setiap langit dibuka kecuali langit yang ke-7. Sebagaimana riwayat dari Bara' bin Azib. Jasadnya dimandikan. Jasadnya dikafani. Jasadnya kemudian disolati. Rohnya naik ke atas. Jasad ini kemudian dipikul menuju kepada alam kuburnya. Jasadnya itu merasakan bagaimana dia dibawa ke alam langit ke atas. Melewati para malaikat yang ada. Sampai akhirnya dia dikenal sama para malaikat kalau dia orang yang beriman. Para malaikat mengenalnya dengan nama yang terbaik, lalu menyambutnya dengan gegap gempita dan sukacita.
sampai menembus langit yang ketujuh yang Allah tidak bukakan. Allah mengatakan, A'idhuhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Aku menciptakan dia dari bumi, dari tanah, dan aku yang akan mengembalikan dia, dan aku bangkitkan kembali dia dari tanah itu. Maka dikembalikanlah ruhnya ke bumi pada saat ketika jasad dimasukkan ke liang kubur. Ke liang kubur, ketika kemudian orang sudah memasukkan, maka ruh itu datang, kumpul lagi, tek. Pada saat itulah ruh dan jasad berjumpa kembali. Jadi ruh dan jasad pernah pisah, Ustaz? Pernah. Ruh itu kemudian pergi. Keadaan ruh itu gimana? Keadaan ruh itu ya sebagaimana keadaan manusianya. Kalau kemudian kayak Pak Bambang, ya ruh itu kayak Pak Bambang, cuma dalam bentuk ruh. Dalam bentuk ruh. Kalau dia Pak Budi ya sebagaimana jasadnya sebagaimana jasad dan fisiknya Pak Budi, tapi dia bentuk ruh. Maka kemudian dia akhirnya berpisah sementara, ruh itu ke atas, jasad itu kemudian dibawa ke liang kubur. Maka pada saat ketika satu persatu manusia sudah meninggalkan area kuburan, maka ruh itu datang kembali, dikumpulkan kembali. Pada saat dikumpulkan kembali, pada saat itulah ruh dan jasad berjumpa kembali setelah terpisah beberapa waktu sebentar sebelum mereka berjumpa kembali di area kuburan. Ketika ruh dan jasad berjumpa kembali di area kuburan itu, maka berbeda kondisinya dan faktanya sebagaimana di dunia. Kalau di dunia, ruhnya dan jasadnya lebih dominan jasadnya. Tapi ketika meninggal dunia, maka kita menjumpai yang dominan itu ruhnya. Tetapi jasadnya tidak dominan. Makanya kemudian kita mendapati, ya bagaimana kemudian kita mendapati ya, bahwasanya ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan kubur, ketika seseorang itu mendapatkan azab kubur, maka kemudian seakan-akan jasadnya biasa. Tapi rohnya merasakan nikmat, kelapangan, ataupun rohnya merasakan siksa yang sangat pedih. Ketika yang berpengaruh ketika seseorang meninggal dunia itu rohnya. Jasadnya sudah tidak lagi dominan. Bisa jadi ada seseorang diadab dengan adab kubur, maka secara penampakan wajahnya kayak biasa. Secara fisiknya biasa. Tapi rohnya mengalami rasa kesakitan yang tiada tara dan tidak pernah berhenti siksaan itu. Tidak pernah berhenti walaupun 1 detik pun sampai hari kiamat nanti ditegakkan. Istirahatnya itu nanti ketika malaikat Israfil menyalakan sangkakala yang pertama, menunggu sangkakala yang kedua, disitulah roh itu baru istirahat dari siksa kalau dia adalah orang yang kufur kepada Allah. Saya ambilkan sebuah contoh nyata. Pernah melihat fotonya Fir'aun yang sekarang di museum? Kalau ada nggak Mas Iwan fotonya Fir'aun, Mas? Coba. Kalau kita melihat fotonya Fir'aun, yang sekarang diawetkan di salah satu museum, kita tentunya melihat fotonya Fir'aun itu tampaknya kayak orang lagi rebahan. Ya, dengan bentuknya kelihatan bagaimana bekas-bekas dari rambutnya. Ya, ini kita melihat bagaimana Fir'aun. Maka kemudian kalau kita melihat ketika Fir'aun itu diawetkan, tampaknya biasa. Ini tampaknya biasa. Tapi kemudian Fir'aun ini tentunya dia melihat bagaimana. Tentunya dia disiksa oleh Allah dengan siksaannya tidak pernah berhenti. Makanya Allah menyampaikan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditimpakan kepada Fir'aun pagi dan sore. Ya. Ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Itu bukan nama restorannya. Itu siksa Allah kepada Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Allah tampakkan itu siksa kepada Fir'aun itu pagi dan sore. Yang mana kalau kita melihat Fir'aun yang hari ini diawetkan, itu seakan-akan kalau kita menjumpai, kita mendapati Fir'aun itu seakan-akan kayak orang yang lagi rebahan biasa. Secara fisik dia tidak merasakan apapun. Tidak ada luka, tidak ada darah yang mengalir, ya, tidak ada tulang-tulang rusuk yang kemudian sampai berantakan. Tidak ada. Dia ya sebagaimana itu. Kayak fisiknya masih biasa, kemudian tulangnya masih biasa, tetapi ruhnya mendapatkan siksa. Di mana siksa yang Allah timpakan kepada Fir'aun merupakan siksa yang tidak pernah Allah berhentikan walaupun 1 detik. Makanya Allah mengatakan an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Allah tegaskan, Fir'aun itu aku timpakan neraka kepadanya pagi dan sore. Maka itu kemudian menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya roh itu kemudian yang kemudian dominan pada waktu ketika seseorang itu di dalam kuburnya. Jadi ketika di dalam kubur roh itu yang dominan.
Dan kita tidak mengetahui itu. Sebagaimana kalau kita bertanya, kenapa kita tidak mengetahui orang yang diseksa dan orang yang mendapatkan kenikmatan, Ustaz? Supaya memberikan ketenangan dalam kehidupan. Bagi mereka yang ditinggalkan. Bagi mereka yang ditinggalkan supaya kemudian mereka itu mendapatkan ketenangan hidup dan melanjutkan estafet kehidupan mereka tanpa terbebani dengan mengetahui apa yang menimpa kepada keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Jadi kemudian Allah sembunyikan itu. Nah, ini contoh bagaimana kita mendapati Fir'aun. Dia mendapatkan adab yang pedih. Salah satu orang yang paling pedih adab di dalam kehidupan alam kubur itu adab yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Sampai dinas oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi secara penampakan tampak biasa. Sekarang mari kita lihat sahabat Hamzah. Carikan file sahabat Hamzah, Mas. Sahabat Hamzah, kuburannya. Maka beda dengan sahabat Hamzah. Kita menjumpai di dalam sahabat Hamzah itu merupakan syuhada Uhud. Ya. Syuhada Uhud itu tentunya kita paham. Syuhada Uhud adalah mereka yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah itu memberikan sebuah fasilitas kepada para syuhada Uhud dan orang veteran syuhada atau veteran Uhud itu apa? I'malu masyitum fa inni qad ghafartu lakum. Allah itu mengatakan kepada veteran-veteran Uhud yang hidup, ya, yang masih hidup, apalagi yang meninggal. Kepada yang masih hidup apa? Allah mengatakan, malu masyitum. Lakukanlah apa yang kalian mau. Fa inni qad ghafartu lakum. Saya telah ngampuni dosa-dosa kalian. Itu yang Allah berikan kepada veteran Uhud. Makanya veteran Uhud ini memiliki kedudukan keimanan yang tinggi sekali di sisi Allah. Makanya Umar bin Khattab kalau akan memutuskan satu perkara, salah satunya yang tidak pernah beliau tinggalkan untuk dimintain pandangannya adalah para veteran-veteran Uhud. Veteran-veteran Uhud. Maka salah satu di antara syuhada Uhud adalah sahabat Hamzah. Ya. Sahabat Hamzah itu termasuk kemudian kita paham beliau adalah singa padang pasir atau singanya Allah. Maka kemudian beliau mendapatkan mati syahid di dalam perang Uhud. Sampai kemudian terjadi sebuah peristiwa adanya banjir di kota Madinah sampai melebar ke Uhud. Sampai kemudian kita menjumpai bagaimana sampai kemudian tersingkap dari beberapa kuburan syuhada Uhud itu. Dan ada salah satu orang yang kemudian disinyalir kuat bahwasanya itu adalah sahabat Hamzah. Darahnya tetap mengalir, orangnya kayak orang tidur, kemudian merasakan ketenangan di dalam tidurnya gitu. Sehingga kemudian ketika para ulama diperlihatkan para ulama ketika diperlihatkan kepada para ulama tentang siapa laki-laki ini, dibaca di dalam referensi, maka itu adalah Hamzah. Melihat lukanya itu di sebelah mana berdasarkan bagaimana ketika dia dibunuh oleh Wahsy. Ya. Maka kemudian di situ kita mendapati apa yang terjadi kepada Fir'aun dan apa yang kita lihat pada sahabat Hamzah itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika manusia itu meninggal dunia, maka yang paling dominan itu adalah ruhnya. Jasadnya terkadang tidak terpengaruh. Memang terkadang ada beberapa kejadian-kejadian yang sifatnya extraordinary, yang sifatnya itu luar biasa. Terkadang Allah memperlihatkan. Ada orang, ketika mereka sudah meninggal hingga puluhan tahun, tapi ketika dibongkar kuburannya masih utuh. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kemudian ketika dikubur sudah puluhan tahun ternyata kain kafannya masih ada. Ada yang juga yang semacam itu. Ada pula kita menjumpai kisah-kisah nyata orang-orang yang baru dikubur 10 menit, 15 menit, 30 menit. Tetapi ketika dibongkar maka sudah mendapati bagaimana wajahnya sudah gosong. Itu juga ada semacam itu. Ada beberapa kejadian yang Allah perlihatkan. Tapi tidak setiap orang yang meninggal dunia Allah perlihatkan apa yang terjadi kepada mereka. Dari kejadian-kejadian extraordinary yang Allah sampaikan tentang beberapa orang setelah mereka dikubur, apa akibat yang mereka rasakan? Itu untuk menambah keimanan. Supaya memberikan ibrah kepada orang yang hidup. Ya. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor dosa kemudian mulai dilakukan.
Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasrani, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Makanya itulah yang kemudian kita harus pahami tentang masalah ruh. Ya? Makanya ini pula untuk kemudian menjawab kepada apa yang selama ini mungkin kita bingung. Berarti roh ini, apakah roh ini ada? Ada. Roh ini tetap hidup. Roh ini tidak mengenal mati. Roh ini tetap akan hidup terus roh itu. Jasad bisa mati. Jasad itu bisa berhenti. Jasad itu bisa diuraikan oleh tanah, oleh ulat. Tapi roh itu tetap ada. Roh tetap ada. Kita di dunia hidup dengan jasad. Nah, tetapi ketika kita mati, kita hidup dengan roh. Roh itu hidupnya bukan dengan kosmetik. Hidupnya bukan dengan merek-merek baju. Hidupnya dengan barang-barang yang kita kenakan kayak jam, peci, kacamata. Tidak, roh itu hidupnya dengan amal yang kita kerjakan. Kalau kamu mengerjakan kesolehan, maka roh itu akan bercahaya. Kalau kemudian kita mendapati kemaksiatan, maka roh itu akan menjadi gelap dan mengerikan. Roh itu tidak perlu untuk kemudian, roh itu kemudian tidak sama dengan kebutuhan jasad yang mengenal pakaian ini dan pakaian itu. Kecuali ketika nanti sudah berada di surga. Kecuali sudah berada di surga, setiap ruh akan memakai perhiasan sebagaimana perhiasan di dunia dengan tingkat kemewahan dan tingkat kenikmatan yang tiada tara. Maka itu yang kemudian kita pahami tentang masalah ruh dan jasad. Maka kemudian kita akhirnya mendapati pula, bagaimana sikap kita kalau tiba-tiba dalam perjalanan kita pada kehidupan ini, kita bertemu dengan orang yang mengingkari adab kubur. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi juga menyampaikan jawaban-jawaban kepada mereka yang mengingkari adab kubur. Adakah Ustaz orang yang mengingkari adab kubur? Ada. Mereka tidak menetapkan kepada adab kubur dengan berbagai macam syubhat yang mereka miliki. Ada yang mengatakan karena adab kubur itu masalah akidah. Dia tidak bisa ditetapkan dengan hadis ahad, tapi harus dengan hadis-hadis mutawatir. Padahal masalah hadis ahad itu hadis yang disampaikan cuma 3 orang atau 2 orang rawi yang menyampaikan hadis itu. Padahal di dalam masalah akidah pun ditetapkan di dalam di dalam dalil hadis ahad itu. Sekarang bagaimana cara kita menjawab orang yang mengingkari adab kubur? Ya, mereka mengatakan karena adab kubur itu ditetapkan dengan hadis ahad. Yang kedua, gimana manusia itu akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan siksa padahal dia belum disidang oleh Allah. Ya, belum diadili oleh Allah. Kau sudah dapat siksa, kau sudah dapat kenikmatan, padahal kan belum disidang, belum ditentukan amalnya, belum ditanya oleh Allah, belum disidang oleh Allah. Inilah alasan sebagian orang mengingkari adab kubur. Sekarang mari kita jawab bagaimana cara kita menjawab orang yang mengingkari adab kubur sesuai dengan thariqah dan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, jawaban itu adalah ketika kita membaca surat Ghafir ayat 46 yang tadi saya baca. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ya, Allah kemudian mengatakan kepada mereka, kepada Fir'aun dan para pengikutnya, ditampakkan kepada mereka neraka pada waktu pagi dan sore. Dan pada waktu hari kiamat nanti sudah ada, maka Fir'aun dan keluarganya atau Fir'aun dan kaumnya akan digiring menuju kepada adab yang keras. Kata an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka diperlihatkan kepada Fir'aun. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ada proses siksa sebelum adanya hari kiamat. Karena pada ayat ini Allah juga menyampaikan kata wa yauma taqumus saah, dan ketika nanti hari kiamat berarti ada 2 fase. Ketika sebelum adanya hari kiamat, neraka diperlihatkan dan ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Wa yauma taqumus saah, dan ketika nanti hari kiamat sudah terjadi,
Baru kemudian adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Baru ketika hari kiamat, baru kemudian Fir'aun nanti digiring kepada adab yang pedih. Berarti dari surat Ghafir ayat 46 jelas. Allah itu menyampaikan bahwasanya adab kubur itu ada. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan kaumnya yang mengikuti Fir'aun. Itu yang pertama. Makanya kemudian kenikmatan dan kemudian kubur itu, maka sebenarnya itu ada. Bagaimana cara kita menjawab? Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang sahih. Yaitu diriwayatkan dari Barok bin Azib bagaimana menerangkan tentang adab kubur. Bagaimana ucapan Nabi berkali-kali yang mengatakan istaidu min adabil qabr. Yaitu adalah berlindunglah kalian dari adab kubur. Bagaimana doa yang kita ucapkan ketika kita sholat sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Itu contoh-contoh hadis sahih. Bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita. Bahwasanya Nabi berlindung dari adab kubur. Itu menunjukkan berarti adab kubur dan nikmat kubur itu ada, nyata. Ditetapkan di dalam ayat ataupun hadis. Makanya kalau kita berjumpa dengan orang yang mengingkari adab kubur, jangan buru-buru terpancing emosi, marah. Sampaikan dalil-dalilnya pelan-pelan. Nah ini secara dalil. Bagaimana cara kita menjawab orang-orang yang mengatakan, bagaimana adab kubur bisa ada dan nikmatnya kubur bisa ada, padahal keadilan belum ditegakkan. Nah, kita bisa sampaikan. Ini perumpamaannya sebagaimana ketika kita sebelum naik pesawat. Kalau kita naik VVIP atau naik business class, maka kita pasti akan ditaruh di lounge. Ya, Mas Iwan ya. Lounge. Maka itu kemudian kalau kita termasuk termasuk yang membeli atau yang kita memperoleh VVIP access atau kemudian business class, maka tentunya lounge kita tidak sama dengan yang lainnya. Beda kalau kita ekonomi, mungkin kita tidak mendapatkan lounge ketika kita akan naik pesawat. Itu akan disesuaikan dengan standar. Ketika kita berada pada ruang tunggu sebelum kita naik pesawat, disesuaikan dengan tiket yang kita beli. Semakin mahal, semakin kita mendapatkan fasilitas maksimal sebelum kita naik pesawat. Sebelum naik pesawat itu fasilitasnya maksimal, sesuai dengan harga tiket yang sangat mahal yang kita beli. Tapi kalau kita belinya murah, ya kita tidak mendapatkan fasilitas itu. Kita hanya duduk sederet bersama dengan yang lainnya sebelum kita naik pesawat. Itu perumpamaan kecil. Siksa kubur, nikmat kubur itu belum ada apa-apanya dengan kenikmatan surga dan kenikmatan akhirat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga yang menanti. Dan tidak ada apa-apanya dengan adab kubur yang keras yang Allah timpakan itu. Makanya kemudian ketika orang itu mengatakan, loh belum ada pengadilan dari Allah. Memang belum ada, ini hanyalah ruang tunggu. Ruang tunggu itu disesuaikan dengan tingkat amalan yang dia lakukan di dunia sebelum nanti mendapatkan surga. Yang namanya memang di ruang tunggu belum diperiksa macam-macam. Nanti kalau sudah masuk ke pesawat baru diperiksa visanya, pasportnya, tiketnya. Baru setelah itu dipastikan, oh kamu duduknya di sini business class. Kamu duduknya di belakang karena kamu ekonomi. Itu sama kayak semacam itu. Jadi tidak bertentangan. Mentang-mentang bahwasanya ketika seseorang ketika mati belum ditegakkan hisab, kemudian dia tidak mendapatkan fasilitas. Enggak. Orang ketika mati akan dibalas sesuai persis dengan apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Dan itulah yang kemudian cara kita menjawab argumennya orang-orang yang mereka menafikan adab kubur. Ya. Jadi kalau kita menjumpai orang-orang yang mereka itu ya, kemudian dalam kondisi mereka menghindari adab kubur, maka sesungguhnya inilah jawaban-jawaban yang diberikan. Belum lagi kemudian kita mendapati berbagai macam riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu menerangkan tentang kehidupan di alam barzah. Bagaimana anak-anak kecil yang mereka berada pada pengasuhannya Nabi Ibrahim, anak-anak yang wafat sebelum mereka balik, mereka berada dalam pengasuhan Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan juga kepada kita tentang adanya kehidupan di alam barzah sebelum datangnya hari akhir yang ditegakkan pada waktu hari kiamat. Ya. Jadi inilah yang kita pelajari tentang masalah ruh dengan jasad pada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Setidaknya ini memberikan kepada kita sebuah makna. Kita ini memiliki jasad dan memiliki ruh. Jangan hanya memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh jasad kita, tapi kita lupa dengan apa yang dibutuhkan oleh ruh kita.
Roh itu sangat memerlukan maintenance, perawatan yang terbaik secara maksimal. Manusia itu, kata para ulama, terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada manusia yang hanya peduli pada jasadnya, tapi tidak peduli tentang ruhnya. Ya, ada manusia yang mereka peduli dengan jasadnya, tapi lalai terhadap ruhnya. Ada manusia yang mereka tidak peduli dengan jasadnya, peduli dengan ruhnya. Manusia yang beriman itu Ahlussunnah adalah mereka peduli tentang jasadnya, tapi mereka memperhatikan bagaimana kebutuhan ruhnya. Jasad bisa mati, roh tidak akan pernah mati. Ya, roh itu akan terus ada. Dia mati ketika pada waktu ditiupkannya sangkakala 1 kali dan 2 kali. Maka pada saat itu mati, karena yang tersisa hanyalah wajahnya Allah yang kekal. Roh itu pada saat ditiupkan sangkakala semuanya mati kecuali Allah. Setelah itu roh akan kembali hidup. Nah, akan diberikan fisik pada saat itu sesuai dengan tempatnya nanti di surga atau di neraka. Semoga kita betul-betul paham bagaimana kita meletakkan masalah ruh dan masalah jasad. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kita harus ingat yang Allah sampaikan tentang ruh kepada kita hanyalah sedikit. Bukan karena Allah bakhil, tapi justru memberikan keberkahan dan rahmat pada kehidupan setiap makhluknya. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to